Tamankan. Ini dua yang tadi saya sampaikan di depan Makosat Brimopolda Papua, yang 17 itu di Polres Kabupaten Jayapura. Dari 17 yang kita amankan di Kabupaten Jayapura, ini ada satu yang kena tembak dan meninggal. Yang berikut yang 16 ini luka-luka dan sudah kita lakukan penanganan kesehatannya. Tentunya sebagai Kapolda saya menyampaikan belasungkawa, dan tentunya karena ada yang meninggal saya sudah memerintahkan kepada Kabid Propam dan Direktur Kriminal Umum untuk segera mengambil langkah-langkah melakukan penyelidikan terhadap langkah-langkah apa yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya di Sentani, sudah tepat atau belum. Tentunya SOP ini akan kita lihat, dan saya minta untuk hari ini saya dilaporkan. Sehingga kalau memang ada kesalahan prosedur, saya pastikan kita akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum juga terhadap anggota yang tidak taat pada SOP yang harusnya dilakukan. Sekali lagi selaku Kapolda saya tentunya menyampaikan belasungkawa. Di sisi lain, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang ada di Jayapura maupun di kota apabila kemarin terjadi gangguan ya terhadap situasi yang sebentar. Sementara itu, saya berharap ini mulai kita lakukan pendekatan ekstra terhadap semua keluarga, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, sehingga tidak lagi dibawa ke hal-hal yang lain. Saya juga selaku Kapolda menghimbau dan berharapkan kepada semua unsur yang ada, tidak perlu kita memberikan informasi-informasi yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Dengan bahasa lain, hoax itu kita memberikan. Saya tidak berharap seperti itu. Saya sudah pernah menyampaikan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama, Bapak Lukas NMB, beliau adalah negarawan yang patuh dan taat pada proses hukum. Dan kemarin pun itu beliau bisa kooperatif sehingga dibawa ke Jakarta. Mari kita berikan dukungan moral untuk proses ini bisa berjalan sebagaimana yang harus beliau hadapi. Tentunya dari aparat penegakan hukum termasuk penegak hukum dari KPK akan selalu memperhatikan sisi kemanusiaannya. Bisa kooperatif sehingga dibawa ke Jakarta. Mari kita berikan dukungan moral untuk proses ini bisa berjalan sebagaimana yang harus beliau hadapi. Tentunya dari aparat penegakan hukum termasuk penegak hukum dari KPK akan selalu memperhatikan sisi kemanusiaannya. Sehingga kita di masyarakat di Papua tidak perlu kita membui atau menambah-nambah lagi dengan hal-hal yang tidak berdasarkan fakta yang benar. Saya beranggapan orang-orang yang masih seperti itu, itulah orang-orang yang harus kita telisik, apa orang-orang ini mau Papua itu damai atau tidak. Mari kita berhenti dengan hoax, kita dorong, kita dukung supaya proses hukum yang dilakukan terhadap Bapak Lukas NMB ini bisa berjalan dengan baik dan benar. Sekali lagi, saya sangat berharap demikian. Mari kita jaga, kita ciptakan Papua yang baik, kondusif. Kita bangun kerjasama, bangun kebersamaan supaya bisa mewujudkan Papua tanah yang damai. Yang berikut rekan-rekan perlu juga saya sampaikan bahwa memang di penghujung Desember 2022 dan di awal Januari ini kita masih ada juga gangguan dari kelompok kriminal bersenjata, khususnya di Yaukimo ini sekali terjadi, dan ini berulang kali terjadi di Pegunungan Bintang. Tentunya dari pihak kepolisian daerah Papua kita telah mengambil langkah-langkah untuk bagaimana penanganan secara serius. Tentunya kita akan mengambil langkah penegakan hukum dengan tegas dan terukur. Di Pegunungan Bintang kita telah memperkuat dengan perkuatan dari Satgas Damai Kartens dan dari Satbrimopolda Papua. Saya memerintahkan sebagaimana arahan pimpinan di atas untuk kita melakukan langkah-langkah tegas terukur, dan ini